Jadi Bapak dan Ibu, dalam kesempatan ini kita perlu berkomitmen dan melaksanakan secara sungguh-sungguh untuk CPNS, batas akhirnya adalah Juni. Ini batas akhir. Untuk P3K, batas akhirnya adalah Oktober. Ini yang perlu percepatan dari kita, karena kalau melihat data, ada 211 instansi yang mengajukan permohonan penundaan. Ini yang perlu menjadi perhatian. 211 instansi ini untuk segera melakukan percepatan-percepatan. Ada 16 instansi belum melaksanakan CAT. 182 instansi mengajukan perpanjangan waktu untuk penerbitan NIP, CPNS, dan P3K. Dan ada 13 instansi yang membatalkan, kemudian menunda seleksi P3K untuk ikut di tahap kedua. Oleh karena itu, rekan-rekan semuanya segera melakukan penyesuaian agar batas akhir Juni untuk CPNS dan batas akhir Oktober untuk P3K bisa terpenuhi semuanya. Kemudian langkah-langkah teknis yang harus segera kita lakukan. Pertama, kami sudah menerbitkan surat tanggal 18 Maret kemarin agar semua nomor induk yang sudah disiapkan oleh daerah segera dikirimkan atau permohonannya segera dikirimkan, dan yang sudah terbit perteknya, sudah sampai ke instansi, tolong segera diterbitkan keputusan pengangkatannya. Karena bulan Juni itu adalah batas akhir untuk CPNS dan Oktober batas akhir untuk P3K. Jadi mulai 1 Maret silahkan, 1 Oktober untuk P3K silahkan, 1 April juga silahkan. Kemudian yang kedua, dalam surat kami ada 8 poin. Poin pertama, segera diproses SK-nya. Kemudian yang kedua, tolong usulan untuk NIP CPNS paling lambat 10 Mei. Ini paling lambat. Karena kami memerlukan waktu untuk memproses dan nanti berlakunya 1 bulan pada tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi kalau yang mengajukan nanti di bulan Mei, TMTSK-nya adalah 1 Juni. Kalau mengajukannya di bulan Maret, TMTSK-nya adalah 1 April. Jadi kami menerbitkan pertek tergantung dari usulan kepala instansi masing-masing. Kemudian apabila ada yang Bapak dan Ibu sudah mengajukan usulan penerbitan NIP di bulan Februari dan di Maret ini belum selesai, misalnya nanti ada belum selesai, kami masih punya ada waktu, Bapak dan Ibu menerbitkannya tetap tanggal 1 Maret. Saya mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu dari semua instansi yang sudah memproses ya pengajuan NIP untuk CPNS dari formasi sampai dengan tadi pagi. Ada beberapa penambahan yang sudah selesai masa sanggahnya menjadi 179.025 yang lolos seleksi, dari pusat 91.079 orang, yang mengusulkan NIP-nya, instansinya, baru 2.914 atau baru sekitar 3%. Kemudian untuk CPNS yang daerah, ada 87.946 dan sudah mengusulkan 28.000 atau kurang lebih ini 30%. Ini terima kasih, daerah sudah 30% mengusulkan pengajuan NIP untuk CPNS. Kalau di total dari 179.000 ini yang mengajukan baru 31.000 atau sekitar 17%. Nah, ini perlu percepatan karena waktu kita tinggal 2 bulan. Untuk P3K, ini yang pusat ada 204.000 dan sudah 51.000 yang mengajukan usulan NIP. Ini alhamdulillah sudah 25%. Yang daerah ini sudah 58%. Dari 473.000 yang mengajukan usulan sudah 575.000. Totalnya dari 677 formasi yang penuh waktu sudah diajukan NIP-nya 326.
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi PNRB menegaskan bahwa pengangkatan calon aparatur sipil negara CAS tahun 2024 akan dipercepat. Pengangkatan calon pegawai negeri sipil CPNS ditargetkan selesai paling lambat Juni tahun 2025. Sementara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK akan diangkat paling lambat Oktober tahun 2025. Langkah ini diambil guna memastikan kelancaran proses seleksi serta menghindari penumpukan tenaga honorer yang tidak terserap dalam skema pengangkatan ASN. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai dengan prinsip meritokrasi dan transparansi. Menteri PANRB, Rini Widiantini, menekankan bahwa seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, harus segera melakukan langkah-langkah strategis agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengangkatan ASN baru. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus segera melakukan analisis serta simulasi guna memastikan kesiapan mereka dalam memenuhi persyaratan pengangkatan CASN sehingga seluruh proses berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ujar ini dalam rapat koordinasi percepatan pengangkatan CASN 2024 yang digelar secara daring pada Kamis 21 Maret tahun 2025. Rapat ini dihadiri oleh para sekretaris, sekretaris jenderal, dan sekretaris utama dari berbagai instansi pusat, termasuk perwakilan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Rini menegaskan bahwa percepatan ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan proses seleksi ASN berjalan lebih cepat dan akuntabel. Presiden menekankan pentingnya mempercepat pengangkatan ASN, tetapi tetap mengedepankan prinsip meritokrasi. Hanya mereka yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan lolos seleksi ketat yang akan diangkat menjadi ASN. Jelasnya, Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara BKN telah menyiapkan berbagai langkah teknis guna memastikan percepatan pengangkatan ini berjalan lancar. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Surat Kepala BKN nomor 2933 BMP 01,01 K atau SD 2025 tentang penetapan nomor induk ASN, kebutuhan tahun anggaran ke-2024. Dalam surat tersebut, seluruh instansi pemerintah diminta segera mengajukan usulan penetapan nomor induk pegawai NIP CPNS paling lambat 10 Mei tahun 2025. Hal ini bertujuan agar proses administrasi pengangkatan dapat selesai tepat waktu. Penetapan TMT terhitung mulai tanggal pengangkatan CPNS adalah tanggal 1 bulan berikutnya setelah usul penetapan NIP masuk ke BKN. Oleh karena itu, jangan ada instansi yang menunda pengusulan IP agar tidak terjadi kendala administratif, kata Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN, Aris Windianto. Pemerintah juga tengah melakukan pemetaan jabatan guna memastikan bahwa CASN yang telah lolos seleksi dapat ditempatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensinya. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, menyatakan bahwa penempatan ASN harus mempertimbangkan relevansi antara formasi jabatan dan kualifikasi yang dimiliki. Penempatan CASN harus sesuai dengan unit kerja yang serumpun dan memiliki fungsi yang sama, sehingga tidak ada tenaga yang tidak terpakai secara optimal. Ujar Aba, jika suatu instansi mengalami kelebihan tenaga pada satu unit kerja, maka mereka dapat menyesuaikan penempatan dengan unit lain yang lebih membutuhkan. Selain itu, instansi pemerintah juga harus memastikan bahwa surat pernyataan melaksanakan tugas SPMT diterbitkan sesuai dengan jadwal pengangkatan agar tidak terjadi perbedaan data dalam sistem kepegawaian. Demikian, dilansir dari Warta Sofivi ID, 23 Maret tahun 2025.